Jadi gini ya, aku tuh masih agak gemeter kalau ngomongin ini, gitu kan. Udah lebih dari 2 bulan, tapi setiap kali dengar kata merbabu, rasanya dadah langsung sesek. Nah, waktu itu kami berempat, aku, Ferry, Kamal, sama Amel, berangkat dari Bekasi. Rencananya cuma mau naik gunung, refreshing, foto-foto di sabana, gitu aja. Gak ada yang nyangka bakal jadi segini parahnya. Awalnya Ferry yang ngajakin, dia emang yang paling sering naik gunung. Katanya, "Tio, merbabu tuh enak, pemandangannya keren, gak separah Semeru, santai aja." Ya udah, aku percaya aja. Kami beli tiket kereta ekonomi dari Bekasi ke Semarang Tawang. Terus dari situ nyewa mobil ke base camp Cuntel. Perjalanan naik kereta itu awalnya seru banget. Kami ketawa-ketawa, main kartu, dengerin lagu dari speaker kecil yang Kamal bawa. Amel sempet tidur di pundak Ferry. Ya kalian tahulah mereka emang deket gitu kan. Aku sama Kamal cuma saling pandang aja. Kayak yaudahlah biarin aja. Nah pas nyampe Semarang, kami disambut udara panas banget. Dari stasiun langsung cari mobil sewaan. Supirnya orang lokal, namanya Mas Seno. Dia ramah tapi waktu dengar kami mau naik lewat jalur Cuntel, mukanya agak berubah. Aku inget banget ekspresinya. "Lewat Cuntel, Mas?" tanya Mas Seno sambil nengok lewat kaca spion. "Jarang-jarang anak kota pilih situ. Biasanya pada lewat Selo atau Wekas. Biar sepi aja, Mas," kata Ferry sambil ketawa kecil. Katanya lebih natural. Natural iya, tapi ya hati-hati aja, Mas. Kadang kabut suka tebel banget di jalur itu. "Jangan nyeleneh di atas ya." "Maksudnya nyeleneh gimana, Mas?" tanya Kamal, nada suaranya agak penasaran. Mas Seno cuma nyengir lalu bilang, "Hehe, nanti juga ngerti sendiri, Mas." Waktu itu kami cuma ketawa-ketawa aja, nggak mikir aneh-aneh. Setelah itu sampai di base camp Cuntel sore hari. Anginnya udah dingin, kabut turun pelan. Aku lihat Amel langsung merapat ke jaketnya. Katanya, "Dingin banget ya. Kayak bukan Jawa Tengah ini mah. Kayak di film horor." Kami semua ketawa. Tapi entah kenapa aku ngerasa ucapannya itu agak nyantol di kepala. Nah, setelah itu kami daftar di pos pendakian. Petugas base camp namanya Mas Tarto. Dia nyatet nama-nama kami satu-satu. Tapi aku masih ingat banget. Dia sempat ngomong hal yang bikin bulu kudutku berdiri. "Mas, Mbak, kalau besok naik, jangan maksa kalau kabut turun. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu, tapi juga tempat tinggal yang lain." Amel ketawa kecil. "Maksudnya makhluk halus gitu, Mas?" Mas Tarto menatapnya sebentar. Matanya datar tapi dalam banget. "Ya gitulah. Cuntel itu bukan jalur rame, tapi banyak yang bilang kalau jalanan tiba-tiba berputar, jangan panik. Jalan yang sama kadang bisa ngebawa ke tempat lain." "Ah, mitos aja kali, Mas," kata Ferry sambil nyengir. "Hehe, ya semoga aja begitu." Waktu itu kami cuma ketawa-ketawa aja, nggak mikir aneh-aneh. Malam itu kami nginep di base camp, tidur seadanya di ruangan sewaan gitu kan. Angin di luar kedengeran kayak suara orang nyiul panjang. Aku sempat bangun jam 2 malam karena pengen ke toilet. Nah, pas jalan ke arah pintu, aku lihat bayangan lewat di depan jendela. Bayangan tinggi, kurus, kayak orang bawa tas gunung. Aku pikir itu Ferry yang ke kamar mandi. Tapi pas aku nengok ke kasur, Ferry masih tidur di sebelah Amel. Pules banget. Kamal juga masih ngorok kecil di pojokan. Aku langsung diem, berdiri aja di situ bengong. Jantungku deg-degan. Aku dengar langkah-langkah itu makin menjauh, lalu berhenti. Suara siulan di luar juga hilang. Setelah itu aku buru-buru nutup gorden dan balik ke kasur. Nah, dari situ aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi ya udahlah, pikirku cuma halusinasi karena capek. Paginya kami bangun jam 5. Kabut masih tipis tapi udara seger banget. Amel sempat nyeletuk. "Kayaknya enaknya naik pagi-pagi, masih adem." "Iya, tapi jangan santai banget ya. Target kita minimal nyampe pos 3 sebelum sore." "Wah, semangat banget Bang Kamal," balas Amel senyum. Ferry cuma nyalain rokok dan bilang, "Santai, udah jalan aja nanti juga anget."
Setelah sarapan mie instan dan roti, kami siap-siap. Suara kokok ayam mulai hilang, diganti sama desir angin dari lereng gunung. Aku sempat nengok ke arah pohon besar di depan base camp. Ada papan kecil bertuliskan, "Hendak semua jalan mengarah ke puncak." Tulisan itu aneh, tapi aku cuma senyum-senyum sendiri. Belum ngerti maksudnya apa. Nah, sebelum berangkat, Mas Tarto sempat keluar lagi dari pos. Dia cuma bilang singkat, "Hati-hati Mas, jalur ini kadang bercabang tapi ujungnya sama. Jangan pisah rombongan ya." Kami semua mengangguk, lalu mulai melangkah pelan. Tanahnya lembab, udara makin dingin, dan langkah pertama kami di jalur Cuntel, entah kenapa terasa berat. Aku nggak tahu kenapa, tapi begitu melewati gapura kecil bertuliskan "Selamat mendaki", aku sempat dengar suara lirih di telingaku. Bukan jua sih, cuma kayak bisikan samar. "Balik ke..." Aku langsung nengok belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma Ferry yang nanya, "Kenapa Yok?" Aku cuma geleng, nggak apa-apa." Setelah itu kami lanjut jalan. Tapi entah kenapa, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari jauh. Jadi pagi itu sekitar jam 6 lewat, kami mulai jalan dari base camp. Udara masih dingin banget, embun nempel di rambut sama jaket. Jalur Cuntel waktu itu masih sepi. Gitu kan, beda banget sama jalur Selo yang rame pendaki. Di sini yang lewat cuma kami berempat. Gak ada rombongan lain sama sekali. Awalnya jalannya santai, lewat kebun sayur warga. Bau tanah basah campur daun seger banget. Amel di depan, Ferry di belakangnya. Aku sama Kamal paling belakang. Nah, waktu itu aku masih semangat banget sambil ngerasa, wah ini bakal jadi pendakian yang seru nih. Tapi ternyata ya nggak seindah bayangan. Sekitar jam 8 kami udah mulai masuk hutan pinus. Matahari belum terlalu tinggi, tapi kabut tiba-tiba turun pelan. Anehnya kabutnya tuh bukan yang tipis kayak biasa. Ini tuh pekak banget sampai jarak pandang cuma 5 meteran. Aku sempat berhenti, nengok ke belakang dan kabut udah nutup jalan yang barusan kami lewatin. Kabutnya kok cepet banget ya? Kata Amel sambil ngerapetin jaket. "Udah, jalan aja, ntar juga hilang," jawab Ferry santai. Kamal malah nyeletuk. "Kayak kabut di film-film nih, ntar muncul kuntilanak, baru deh rame." "Jangan ngomong gitu kata Amel, suaranya agak pelan. "Ntar beneran nongol lagi." Aku cuma diem. Entah kenapa, telinga aku kayak dengar suara langkah lain di belakang kami. Awalnya pelan banget, tapi ritmenya aneh, kayak tap, tap, tap. Terus berhenti bareng kami. Aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Kabutnya cuma makin tebel. Yo, ngapain lu liatin belakang mulu?" tanya Ferry. "Enggak, Fer, kayak ada orang jalan di belakang tadi." "Halusinasi kali," katanya santai, sambil nyalain rokok. Asapnya malah makin nyampur sama kabut, bikin suasananya tambah gak enak. Setelah itu kami lanjut jalan lagi. Jalanannya mulai nanjak. Batu-batu besar di jalur kelihatan licin banget. Nah, pas sampai di tikungan ketiga, aku baru sadar sesuatu yang aneh. Di batang pohon besar sebelah kiri, ada kain putih kecil diikat di dahan. Kayak potongan kain kafan sobek-sobek gitu. Amel langsung nyeletuk. Itu apaan?" "Bendera pendaki kali." "Bendera kok dari kain putih?" "Ya kali aja bekas orang latihan pramuka," kata Ferry sambil ketawa, padahal suaranya agak kaku. Tapi aku tahu itu bukan bendera. Aku pernah dengar cerita dari teman pendaki, katanya kalau ada kain putih di dahan, biasanya itu tanda tempat penunggu. Dan lucunya, setelah kami lewatin pohon itu, hawa di sekitar langsung berubah. Dingin banget, kayak disedot udara angetnya. Nah, setelah itu kami mulai bingung arah. Gitu kan, di jalur Cuntel tuh harusnya ada papan petunjuk di beberapa titik. Tapi anehnya, papan pertama yang nunjuk ke pos 1 nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma jalan bercabang 2. Satu ke kanan nanjak sedikit, satu lagi ke kiri, agak landar. "Lewat mana nih?" tanya Kamal. Ferry jongkok, lihat bekas tapak kaki di tanah. "Kayaknya yang kanan ada bekas sepatu." Tapi yang kiri lebih lebar jalannya," kata Amel ragu. "Udah, ikut yang kanan aja,"
kata Ferry yakin banget. Ya udah, kami nurut, jalan ke kanan. Tapi setelah jalan hampir setengah jam, kami sadar bentuk jalurnya kayak sama terus. Pohon yang sama, batu yang sama, sampai ada daun kering yang sama juga. Aku berhenti dan bilang, "Fer, kayaknya kita muter deh." "Ah, masa sih?" "Iya, tuh lihat, ada kain putih yang tadi." Dan bener aja, kain putih di dahan itu masih di situ. Padahal harusnya kami udah jauh banget. "Gimana sih Fer? Katanya kamu apal jalur," kata Kamal mulai kesal. "Gak mungkin, tadi udah lurus semua," balas Ferry. Nada suaranya mulai berat. Amel diam, tapi aku lihat wajahnya pucat. Dia cuma bilang pelan, "Tadi Mas Tarto bilang kan kalau jalanan bisa muter." Aku ngerasa bulu kudutku berdiri. Udara di sekitar makin dingin, bahkan napas aja udah mulai keliakan. Padahal ini masih pagi, gitu kan? Logikanya nggak mungkin sedingin itu. "Udah, istirahat dulu bentar," kata aku akhirnya. Kami duduk di batu besar, minum air. Tapi Amel tiba-tiba bilang, "Kalian dengar nggak?" "Dengar apaan?" "Kayak ada yang manggil nama kita." Kami semua langsung diem, nggak ada yang berani ngomong. Dari dalam kabut, samar-samar terdengar suara perempuan, lirih banget. "Ferry! Amel!" Aku langsung berdiri. "Udah, jangan bercanda Amel." "Tapi aku nggak bercanda yo, sumpah, aku dengar tadi." Kamal bangkit juga, matanya melotot. "Gue juga dengar barusan, dari arah belakang." Nah, waktu kami nengok bareng-bareng, nggak ada siapa-siapa. Cuma kabut putih tebel yang kayak ngebentuk bayangan tinggi di antara pohon. "Udah, jalan aja," kata Ferry cepat-cepat. "Jangan berhenti." Dan kami pun jalan lagi. Tapi entah kenapa tiap langkah makin berat. Suara ranting patah kadang kedengeran dari samping kanan, kadang dari belakang. Gitu kan, rasanya kayak nggak cuma kami berempat di sana. Sampai akhirnya kabut makin tebal. Jalanan menurun tiba-tiba. Dan waktu aku nengok ke bawah, aku sadar kami bukan di jalur pendakian lagi. Kami udah di area yang nggak ada tanda-tanda jalur sama sekali. Nggak ada pita, nggak ada papan petunjuk. "Fer, ini kemana sih?" kataku pelan. Ferry diam lama, lalu cuma bilang pelan, "Aku juga nggak tahu yo. Tapi kayaknya kita udah tersesat." Jadi setelah sadar kami tersesat, suasananya langsung berubah. Udara di sekitar gak cuma dingin, tapi berat banget. Kayak ada tekanan dari semua arah, gitu kan. Kalau biasanya pendaki takut karena capek, ini tuh beda. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Kami berhenti di satu tempat terbuka, kayak lapangan kecil, tanahnya lembab dan ada batu besar di tengah. Amel duduk sambil ngelus kakinya. Dia bilang, "Aku gak kuat, capek banget. Airku juga udah tengah-setengah." "Yaudah, istirahat dulu," kata aku pelan. Tapi Ferry malah jalan keliling, matanya nyari-nyari sesuatu. "Ini aneh yo, harusnya gak ada lapangan kayak gini di jalur Suntel." "Aneh gimana?" tanya Kamal. "Ya aneh aja. Aku udah lihat peta, gak ada titik datar kayak gini. Semua harusnya nanjak." Aku ingat banget, waktu itu suasananya sepi banget. Gak ada suara burung, gak ada angin. Cuma ada bunyi krak, krak dari dedaunan kering yang diinjek entah siapa. Aku nengok ke belakang dan sumpah, aku ngelihat sesuatu di antara kabut kayak siluet orang berdiri, tinggi banget, tapi diam aja. "Fer," panggilku pelan. "Itu apaan di belakang?" "Mana?" katanya cepet. Aku tunjuk ke arah kabut, tapi waktu mereka lihat, siluet itu udah nggak ada. Kamal langsung ngomel, "Udah yo, jangan ngadi-ngadi. Kita udah pusing lo malah ngelantur." "Aku nggak bohong," jawabku pelan. "Tadi beneran ada." Nah, setelah itu, kami mutusin buat ngeluarin kompas sama GPS HP, tapi sinyal sama sekali gak muncul. Gitu kan, aneh banget. Padahal sebelum berangkat, Ferry sempat bilang GPS-nya masih berfungsi. "Lah, kok hilang sinyalnya?" katanya panik kecil. Amel mulai gelisah. "Kita pulang aja yuk, balik ke jalur awal." "Balik kemana? Jalannya aja udah gak kelihatan," jawab Kamal, nadanya ketus. Sekitar jam 2 siang, kabut makin parah. Kami jalan terus, berharap nemu tanda pendaki lain, tapi gak ada.
Dan tiba-tiba aja kami dengar suara langkah kaki dari arah belakang. Bukan satu, tapi banyak. Tap, tap, tap. Kayak rombongan yang jalan pelan. "Wih, ada orang!" teriak Ferry, suaranya nyaring banget. Tapi gak ada jawaban, cuma langkahnya yang makin dekat. Amel berdiri di belakang aku. Dia bilang lirih, "Yo, mereka deket banget." Aku nengok pelan dan aku ngeliat kabut di belakang kami bergetar kayak angin lewat. Terus muncul bayangan-bayangan hitam. Tinggi-tinggi tapi gak jelas bentuknya. Kayak orang tapi gak beneran manusia. "Udah lari aja," kata Ferry. Kami langsung lari, gak peduli arah, napas ngos-ngosan, lutut gemeter. Aku sempat noleh lagi. Dan aku nyumpahin diriku kenapa aku harus ngeliat ke belakang waktu itu. Karena aku ngeliat satu dari bayangan itu berdiri diem banget. Kepala agak miring dan dari jauh wajahnya kayak kosong. Putih polos, tanpa mata, tanpa mulut. Kami terus lari sampai ketemu batang pohon tumbang yang nutup jalan. Ferry lompat duluan, Amel nyusul, aku di belakang. Tapi waktu Kamal mau nyusul, dia kesandung akar dan jatuh keras banget. "Anjir, kaki gue!" katanya kesakitan. "Bangun Mal, cepetan!" Aku teriak, tapi dia ngadu sambil megang pergelangan kakinya. "Aku gak bisa Yo, keseleo." "Fer, bantuin!" Ferry balik lagi bantu narik Kamal. Tapi tiba-tiba ada suara kayak napas berat banget di belakang kami. Amel udah nangis waktu itu. "Cepetan Fer, please!" Kami berdua narik Kamal dan berhasil lewat pohon itu. Pas kami tengok lagi, kabut di belakang udah nutup dan suara napas itu hilang. Tapi anehnya, hawa dingin itu gak pergi. Kami berhenti di tempat yang agak lapang, duduk semua, napas ngos-ngosan. "Ini parah banget Yo," kataku pelan. Ferry ngusap mukanya. "Kayaknya kita udah nyasar jauh Yo. Ini bukan jalur pendakian." Kamal masih kesakitan, mukanya pucat. Amel diem, matanya kosong, kayak shock. Tiba-tiba dia bilang lirih banget, "Tadi aku ngeliat muka dia." "Siapa?" tanya aku. "Yang di kabut tadi," katanya pelan. "Dia ngeliatin kita dari deket banget. Matanya kosong tapi aku bisa ngerasa dia senyum." Jujur, waktu itu aku hampir muntah denger Amel ngomong kayak gitu. Aku langsung berdiri, lihat sekitar, tapi yang aku lihat malah makin aneh. Di antara pepohonan, kabut kayak ngebentuk bayangan perempuan berdiri jauh di depan. Rambutnya panjang banget, sampai tanah. Gitu kan, aku kira cuma kabut biasa. Tapi waktu dia gerak pelan, aku sadar itu bukan bayangan. Aku teriak, "Fer, lihat depan!" Dia nengok, tapi pas dia lihat, bayangan itu udah gak ada. Cuma sisa kabut yang muter kayak pusaran. "Yo, lu jangan halu," katanya keras. "Aku gak halu Fer, tadi beneran ada. Udah, kita jangan mikirin itu dulu. Kita cari tempat buat ingep ya. Malam bentar lagi turun." Nah, setelah itu kami mulai cari tanah datar buat pasang tenda. Ferry bantuin Kamal yang jalannya pincang. Amel jalan di sebelah aku sambil terus nengok ke belakang. Dia masih gemeter. Aku nanya pelan, "Kamu kenapa sih Mel?" Dia cuma jawab pendek, "Dia masih ngikutin kita." Aku diem. Jujur waktu itu aku udah gak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang enggak. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, kami gak sendirian di sana. Dan malam itu, kami ngerasain sendiri gimana rasanya tidur di tengah hutan yang gak pengen didatengin manusia. Malam itu sumpah adalah malam paling lama yang pernah aku rasain seumur hidup. Jam di HP udah nunjukin pukul 8 malam, tapi suasananya gelap banget. Nggak kayak malam di gulung biasanya, ini tuh gelap yang bener-bener nutup pandangan. Kabut masih tebal, udaranya lembab, dan semua suara kayak disedot ke dalam tanah. Kami berhasil pasang tenda seadanya di tanah agak miring. Kamal udah rebahan, kakinya diikat pakai kain karena keseleo. Sementara Ferry masih ngurusin kompor kecil buat masak mie instan. Amel duduk di sebelahku, diem aja. Matanya terus nyapu ke sekitar. "Mel," kataku pelan, "kamu kenapa sih dari tadi kayak ketakutan gitu?" Dia cuma geleng, suaranya kecil banget.
Tadi aku dengar suara perempuan yuk. Perempuan? Iya, kayak nangis pelan dari arah belakang tenda. Nah, waktu Amel ngomong gitu, aku sama Ferry langsung saling pandang. Kami pikir dia cuma halu karena kecapean. Tapi, beberapa menit kemudian, aku juga dengar suara itu. Samar banget, tapi jelas. Suara perempuan nangis. Panjang, berat, kayak dari jauh, tapi juga dekat. Gitu kan, rasanya kayak telingaku mainin jarak sendiri. Ferry langsung berdiri, nyorot senter ke arah suara. Weh, siapa di situ? Halo? Suara nangisnya langsung berhenti. Kami semua diam, cuma suara api kecil dari kompor yang kedengeran. Tapi gak lama, dari arah yang sama, muncul suara langkah pelan. Krek, krek, krek. Kali ini jelas banget. Amel langsung nutup telinganya sambil nangis. Jangan dilihat yo, jangan dilihat. Lah, kenapa? Jangan lihat, nanti dia tahu kamu sadar. Katanya masih gemeter. Nah, Ferry yang masih pegang senter itu akhirnya mutusin buat jalan beberapa langkah ke depan. Aku cek bentar ya. Aku langsung tahan tangannya. Gila, lu jangan jauh-jauh, Fer. Nggak apa-apa, cuma bentar. Aku pengen pastiin ini orang atau bukan. Dia jalan pelan, sinar senter goyang-goyang di antara kabut. Aku ingat banget. Detik itu kayak berjalan lambat banget. Jantungku berdetak kenceng, Amel terus nangis, Kamal cuma bisa ngelus dada. Beberapa detik berlalu, aku dengar suara langkah lagi. Tapi kali ini di luar tenda, muter pelan. Tap, tap, tap. Berhenti. Tap, tap, tap. Berhenti lagi. Aku bisik ke Ferry. Fer, denger gak? Dia ngangguk, mukanya tegang. Iya, kayak ada yang jalan keliling tenda. Coba nyorot senter pelan-pelan deh. Dia buka resleting tenda pelan-pelan terus nyorot keluar. Gak ada apa-apa. Tapi, waktu dia naikin senternya sedikit ke arah pepohonan, kami semua lihat sesuatu. Ada sosok perempuan berdiri di sana, rambut panjang banget, bajunya compang-camping, dan matanya kosong kayak gaca. Diam aja, tapi bibirnya bergerak pelan, kayak ngomong sesuatu. Aku gak bisa dengar jelas, tapi aku tahu dia lagi manggil. Amel. Amel langsung histeris. Tutup tendanya. Kami nutup secepatnya dan dia langsung jatuh pingsan. Aku cuma bisa duduk di situ, gemeteran, dan gak bisa ngapa-ngapain. Ferry nunduk, terus ngomong pelan. Yo, kayaknya tempat ini bukan buat manusia. Malam itu gak bisa tidur. Kami cuma duduk nunggu matahari terbit. Tapi yang aneh, pagi gak datang-datang. Jam di HP udah nunjukin pukul 4:30, tapi langit masih gelap kayak malam. Kabut makin tebal, dan suara perempuan itu mulai kedengaran lagi. Kali ini lebih deket. Amel, panas, tolong. Aku cuma bisa nutup telinga, dan dalam hati aku cuma bisa bilang, semoga kami masih sempat turun dari gunung ini dengan selamat. Jadi waktu itu kami nungguin matahari dari jam 5, tapi nggak ada tanda-tanda pagi. Langitnya tetap gelap, kabut makin tebal, dan suara serangga pun nggak ada. Gitu kan biasanya kalau pagi di gunung tuh udah mulai kedengaran burung atau embun netes pelan, tapi ini nggak. Yang ada cuma hawa dingin yang makin nyelekit dan rasa takut yang makin gila. Ferry duduk di depan tenda, matanya kosong, sambil nyalahin rokok terakhirnya. Aneh banget yo, katanya pelan. Harusnya udah terang. Tapi jam di HP malah stuck di 05.17 dari tadi. Aku lihat HP ku juga, dan bener, jamnya nggak berubah. Kayaknya HP kita error semua, jawabku. Kamal udah mulai demam, mukanya pucet, keringet dingin keluar. Amel masih pingsan, tapi kadang dia ngomong sendiri. Kata-katanya aneh banget. Dia datang. Gitu kan, biasanya kalau pagi di gunung tuh udah mulai kedengeran burung atau embun netes pelan, tapi ini enggak. Yang ada cuma hawa dingin yang makin nyelekit dan rasa takut yang makin gila. Ferry duduk di depan tenda, matanya kosong sambil nyalahin rokok terakhirnya. Aneh banget yuk, katanya pelan.
Harusnya udah terang. Tapi jam di HP malah stuck di 05.17 dari tadi. Aku lihat HP ku juga, dan benar, jamnya nggak berubah. Kayaknya HP kita error semua, jawabku. Kamal udah mulai demam, mukanya pucet, keringet dingin keluar. Amel masih pingsan, tapi kadang dia ngomong sendiri. Kata-katanya aneh banget. Dia datang, dia datang. Nah, di situ aku mulai ngerasa, kami udah nggak di tempat yang sama lagi. Gitu kan, kalau di gunung, waktu dan arah bisa hilang. Tapi ini rasanya kayak dunia kami udah dilipat. Ferry akhirnya bilang, kita harus jalan yo, jangan diem di sini. Mungkin kalau kita turun, sinar matahari bisa kelihatan. Aku setuju, walau tubuh udah gemetar. Kamal kami bantu berdiri, Amel kami tuntun pelan-pelan. Langkah pertama keluar tenda aja udah bikin bulu kudut berdiri. Di depan kami, semua pohon kayak berubah bentuk. Batangnya miring-miring, daunnya gelak, dan tanahnya kayak basah banget, padahal nggak hujan. Fer, lu yakin arah ke sini? Tanyaku pelan. Iya, kira-kira aja, soalnya GPS mati. Kalau salah arah, dia diam bentar, terus bilang, ya semoga enggak. Kita jalan terus, sekitar 1 jam, tapi jalannya muter aja. Anehnya, kami nemuin tenda kami lagi. Lah, ini bukan tenda kita tadi. Aku langsung ngerasa darahku turun ke kaki. Fer, ini tenda yang sama. Ferry matiin rokoknya, mukanya tegang. Gila, kita jalan muter. Berarti kita dibawa balik, kata Amel lirih, suaranya berat. Dia nggak mau kita keluar dari sini. Suasana jadi nggak karuan. Kamal mulai ngomel-ngomel. Udah, ini semua salah lo, Fer. Kalau aja lu nggak maksa naik, kita nggak bakal kayak gini. Jangan nyalain gue, Mal. Lu pikir gue mau nyasar kayak gini, ha? Aku langsung potong. Udah, diem dulu kalian berdua. Kalian gak denger ya? Mereka berdua langsung diem. Karena dari balik kabut muncul suara aneh banget. Kayak suara gamelan pelan. Ting, ting, ting. Terus disusul suara perempuan nyanyi lirih, tapi patah-patah. Lir ilir, tandure wusumilir. Kita semua membeku. Amel langsung nutup telinganya sambil nangis. Aku gak mau dengar. Aku cuma bisa gigit bibir, ngerasa dada kayak ketekan batu besar. Fer, kita balik aja ke tenda ya. Tapi waktu kami nengok ke belakang, tenda itu udah gak ada. Hilang. Gak ada apa-apa selain kabut dan pepohonan miring. Yoh, kata Ferry pelan. Ini kita di mana sih? Aku gak bisa jawab. Yang bisa aku lakuin cuma ngatur napas, walau udara rasanya berat banget buat dihirup. Nah, setelah itu, Kamal tiba-tiba jalan sendiri, pelan tapi mantap, ke arah suara gamelan tadi. Kamal, woi, mau kemana lo? Aku teriak. Dia gak jawab. Langkahnya makin jauh, kabut nutupin badannya. Kami kejar, tapi cuma nemuin sendalnya di tanah. Gak ada jejak kaki lanjutannya. Gak ada Kamal. Amel langsung jatuh duduk, histeris. Aku gak kuat yo, aku pengen pulang, aku pengen turun. Aku peluk dia, tapi dia terus nangis. Dia dibawa, Kamal dibawa, karena dia marah. Ferry nembang tanah teriak keras. Anjing, balikin temen gue. Dan tiba-tiba, dari jauh ada yang ketawa. Suara perempuan, pelan banget, tapi jelas. Hihihi, hihihi. Aku sama Ferry saling lihat dan jujur, aku ngerasa detik itu kami bukan lagi 4 orang pendakian nyasar. Kami kayak udah masuk ke dunia orang lain. Kami bertiga akhirnya duduk di bawah pohon. Lemes banget. Ferry nutup mukanya pakai jaket. Aku cuma bengong. Amel diem sambil nyengir kecil. Tapi senyumnya aneh banget. Mel, kamu kenapa Mel? Dia gak jawab. Cuma bilang, dia di sini. Siapa? Perempuan yang tadi. Dia suka sama kamu yo. Katanya senyumnya makin lebar. Aku langsung mundur pelan. Mel, kamu ngomong apa sih? Tapi matanya bukan mata Amel lagi. Ferry langsung berdiri. Yo, jauhin dia. Aku bingung. Tapi dia, belum sempat aku selesai ngomong, Amel tiba-tiba nunduk terus nyanyi pelan. Lir ilir, lir ilir. Suaranya sama persis kayak yang dari kabut tadi. Aku gemeteran, Ferry juga gemeter. Yo, katanya dengan suara serak, kita harus pergi dari sini sekarang.
Jujur aja, aku nggak tahu gimana bisa masih hidup waktu itu. Setelah Amel berubah, setelah Kamal hilang, tinggal aku sama Ferry. Dan waktu itu kami gak punya arah, gak punya tenaga, gak punya harapan apapun. Hari itu, atau malam, entahlah, waktu udah gak berarti lagi. Kabut gak pernah pergi, langit gak pernah terang, hutan di sekitar kayak berputar. Setiap kali kami jalan, kami selalu balik ke tempat yang sama. Gitu kan? Rasanya kayak lagi dihukum buat muter di dunia yang gak punya ujung. Ferry jalan di depan, mukanya pucat, matanya merah. Yo, aku capek banget. Kayaknya kita udah mati deh. Jangan ngomong gitu, Fer. Tapi lihat sendiri yo. Gak ada siang, gak ada orang. Kayaknya kita udah dikubur hidup-hidup di gunung ini. Aku pengen marah tapi nggak bisa. Karena dalam hati kecilku, aku juga ngerasa hal yang sama. Kami berhenti di sebuah batu besar. Duduk di situ. Ferry buka botol air terakhir, tinggal seteguk. Dia kasih ke aku, minum yo. Enggak, lo aja. Minum, katanya tegas. Akhirnya aku minum dikit, sisanya dia habisin. Terus dia senyum kecil. Kalau nanti aku nggak kuat lo, jangan berhenti ya. Lu harus turun. Ceritain semuanya. Aku cuma bisa ngangguk. Nah, beberapa jam setelah itu, atau mungkin cuma beberapa menit, entahlah, waktu udah nggak berarti lagi. Kami dengar lagi suara itu. Suara gamelan, suara perempuan nyanyi, dan langkah kaki dari segala arah. Tap, tap, tap. Kayak mereka ngelilingin kami dari balik kabut. Aku pegang bahu Ferry. Fer, jangan lihat ya. Jangan lihat apapun. Tapi dia malah berdiri. Matanya kosong. Yo, denger deh. Dia manggil aku. Fer, jangan. Dia maju beberapa langkah terus berhenti. Dari balik kabut, aku ngelihat ada sosok perempuan itu lagi. Rambut panjang, wajah putih pucat, senyum aneh di bibirnya. Tangannya ngarah ke Ferry. Fer, jangan deketin. Dia malah jalan pelan ke arah itu. Yoh, katanya dia bisa nunjukin jalan pulang. Katanya sambil nyengir loh mah. Fer, jangan percaya. Itu bukan manusia. Tapi sebelum aku sempat tarik dia, kabut tebal nutup semuanya. Aku cuma dengar teriakan pelan banget. Yoh, lalu hening. Ferry gak pernah keluar dari kabut itu lagi. Aku jatuh duduk, nangis. Aku gak malu ngakuin itu. Di situ aku nangis sejadi-jadinya. Sendirian, gitu kan? Rasanya kayak separuh jiwaku ditinggal. Aku panggil-panggil namanya, tapi gak ada jawaban. Yang ada cuma angin dingin, kabut, dan suara tangisan dari arah jauh. Aku jalan terus, gak tahu kemana. Kakinya udah luka semua, tenggorokan kering, kepala pusing. Kadang aku lihat bayangan orang jalan di depanku, tapi setiap dikejar mereka hilang. Kadang aku dengar suara Amel manggil namaku. Kadang Kamal, kadang Ferry. Aku udah gak tahu mana nyata, mana bukan. Sampai akhirnya di hari ke-7 atau mungkin hari keberapapun, aku jatuh di tanah, gak kuat lagi. Aku sempat ngeliat sesuatu. Sinar oranye di antara kabut. Aku pikir itu matahari. Tapi pas aku sadar lagi, aku udah di bawah. Tim SAR yang nemuin aku. Badanku kurus, lemes banget, katanya udah dehidrasi parah. Aku cuma sempat ngomong satu hal waktu mereka nanya di mana yang lain. Ferry, Kamal, Amel, mereka masih di atas. Tapi waktu pencarian dilanjut, yang mereka temuin cuma 2 jenazah. Kamal ditemukan di lereng curam, badannya luka-luka parah. Amel, mereka nemuin dia duduk bersandar di batu besar. Matanya terbuka, tapi udah nggak bernyawa. Di wajahnya masih ada sisa senyum kecil. Sementara Ferry, nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Nah, setelah aku pulih, aku sering ditanya wartawan, pendaki, siapa aja yang pengen tahu cerita sebenarnya. Tapi aku nggak pernah bisa ceritain semuanya. Karena setiap kali aku mulai cerita, aku selalu ngerasa ada yang ngeliatin. Di kamar, di cermin, di balik kabut pagi. Kadang aku dengar suara gamelan kecil. Ting, ting,
ting. Dan kadang, waktu aku lagi sendirian, aku masih dengar suara perempuan itu manggil pelan banget. Tio, ayo balik. Aku nggak tahu dia mau apa, tapi aku tahu satu hal. Gunung itu nggak salah. Yang salah, manusia yang nggak pamit dengan benar.